Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga nih ini agak menarik karena saya mau nunjukin salah satu konsep sum if pakai S ya, sum ifs, oke. Tapi dengan menggunakan table reference atau structured reference, oke. Buat teman-teman yang belum tahu itu apaan ya, kita lihat ya. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, ini saya menggunakan fitur table nih. Fitur table, oke. Atau saya hapus dulu fitur tablenya supaya teman-teman bisa ngerti dari awal ya prosesnya. Saya akan pilih table, saya akan pilih clear formatting, kemudian saya klik kanan, saya pilih convert to range. Oke, awalnya saya punya kayak gini, normal ya, seperti normal biasa ya. Jadi story-nya adalah saya mau ngerekap setiap ada tanggal order, saya mau tulis nih ordernya produknya apa. Saya udah bikin data validasi ya, produknya apa, kuantitinya berapa, 20 misalnya. Oke, sorry, formulanya saya hilangkan dulu. Sebentar. Formula saya hilangkan, delete. Oke. Cuma saya mau bikin ini otomatis begitu kita masukin data yang baru gitu ya. Jadi saya mau menggunakan fitur table. Caranya kita bisa highlight semua, oke, kemudian kita press Ctrl T. Oke, dia tanya where is the data for your table. Ini nih yang kita highlight. Oke, my table has headers, yes, kita di judul, kita klik OK dan sekarang tampilannya kan seperti ini. Oke. Yang saya mau, saya tuh mau ya bikin di sini waktu saya tulis nih database-nya, di sini udah langsung keisi ya. Oh, misalnya kayak di sini produk 3 20 tanggal 19 Juli. Jadi di tanggal 19 Juli dan produk 3, saya mau di sini ada tulisan 20 gitu ya. Oke, for whatever reason ya, mungkin tiba-tiba bos kita minta lah gitu ya, supaya bisa ngelihat secara umum gitu kan. Nah, gimana caranya buat bikin ini ya? Buat bikin seperti ini dengan rumus, oke? Jadi misalnya saya bikin tambahin produk 2, misalnya 25 ya, dan saya bisa misalnya random ya, teman-teman ya, random bikin 5 item, oke, ini jadi 15, 26, misalnya 30 gitu ya. Dan saya mau angka-angka ini berada di sini, oke? Yuk kita mulai ya. Saya akan menggunakan rumus sum ifs dengan S. Kenapa? Kadang teman-teman bingung ya, saya nggak tahu nih cara gimana tahunya harus menggunakan rumus itu gitu ya. Oke, karena sebetulnya saya mau menjumlahkan semua yang mempunyai kondisi produknya adalah produk 1 dan tanggalnya adalah tanggal 19 Juli. Oke, ada dua kondisi. Kita mau menjumlahkan sum dengan kondisi if. Kondisinya lebih dari 1, berarti kita pakai S belakangnya. Berarti sum ifs. Oke. Cuma problemnya teman-teman, nanti teman-teman perhatikan. Kalau kita menggunakan table, kita nggak menggunakan cell referensi, kita menggunakan yang disebut structured reference. Oke, structured reference. Kita coba ya, dan teman-teman kan akan lihat kenapa beberapa orang nggak suka bikin table. Oke, saya akan mulai di sini. Saya buat tanda sama dengan, saya buat sum ifs pakai S ya. Oke, adds the cell, adds menambahkan sel specified by a given set of condition. Kondisinya pakai S. Berarti lebih dari 1 ya. Oke. Saya press tab. Oke, Excel tanya sum range-nya di mana? Karena kita menggunakan tabel, fitur tabel, kalau saya klik semua kayak gini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan kita nggak menggunakan sel referensi. Sel referensi itu kayak gini. Misalnya saya highlight kayak gini ya. Tuh, kayak gitu ya. F18 sampai F24. Ini adalah cell reference. Karena kita mereferensikan ke sebuah sel atau banyak sel. Tapi kalau kita menggunakan tabel, tadi ya, Ctrl T, kalau saya highlight semuanya, atau saya klik dari atas nih seperti ini, oke, saya klik dari atas seperti ini, plup, gitu ya, dia akan mengambil structure reference. Jadi udah di struktur nih. Si Adit mau ngambil di tabel 1 judulnya QTI, quantity. Kayak gitu ya. Itu definisinya ya. Oke, that's good. Terus habis itu rumus sum if tanya, ini mau dijumlahin nih, boleh. Kriterianya apa? Kriteria range-nya di mana yang pertama? Saya mau tahu nih kriteria range-nya di sini. Cariin dong di sini kalau dia ketemu produk 1. Nah, karena ini di luar table, barulah kita punya cell reference. Oke, tapi teman-teman yang sering banget ikutan kelas saya selalu bilang absolute cell reference itu sangat penting. Oke, absolute cell reference sangat penting. Jadi saya cuma mau bikin rumus yang otomatis dan dinamis.
Jadi F3 di sini nih, saya mau copy ke kanan dan ke bawah, saya mau kunci kolomnya. Jadi waktu saya copy ke kanan, dia nggak berubah menjadi H3, dia tetap di F3. Oke. Tapi kalau saya copy ke bawah, saya mau dia membaca F4 karena saya membaca dia, saya mau dia membaca produk 2. Berarti kita harus F4 ya atau F4 supaya tanda dolar ada di depan kolom. Oke. Ini bisa dilakukan dengan press F4 ya atau press F4 atau press function F4 di laptop teman-teman sebanyak 3 kali. Oke. 1, 2, 3. 3 kali dollar sign-nya ada di depan F. Oke. Itu karakter yang pertama ya. Yang kriteria yang kedua, dia tanya lagi nih, di mana range-nya yang perlu dicari? Oh, di sini. Saya klik lagi di atas waktu arrow-nya warna hitam. Oke. Lagi-lagi dia berubah menjadi table 1 dan order date. Kriterianya adalah tanggal 19. Tapi sekarang kebalikan ya. 19 mau kita kunci barisnya. Jadi waktu kita copy ke bawah, dia nggak ikut-ikutan turun. Tapi waktu kita copy ke kanan, dia ikut-ikutan geser ke kanan. Karena kita mau dia baca tanggal di setelahnya. Jadi F4 2 kali. Oke. Dan ya, selesai ya. Coba. Kalau kita klik nih, oke, kebetulan di sini 0 teman-teman. Karena kalau misalnya saya ganti ini menjadi produk 1, oke. Tanggalnya bukan tanggal 19, jadi saya buat tanggal 19 Juli. Dan sini akan muncul 25. Kenapa? Karena ini. Karena Excel ngecek nih, oke, di sini semua mana nih yang produk 1. Oh, ini dia nih. Oke. Habis itu dicek lagi. Di sini semua mana yang tanggal 19. Oh, ada 2 nih 19. Tapi yang ini yang produk 1. Berarti dia akan mengambil sum yang 25 dan memindahkan ke sini. Gitu ya. Oke, bisa di-copy ya. Nah, the problem comes next, oke. Ini juga kebanyakan orang, bahkan saya dulu ya, nggak suka bikin table. Kenapa? Karena nggak bisa diabsolutin ya, teman-teman ya. Ini gimana cara nge-F4 ini nih? Karena saya mau copy ke kanan, teman-teman watch ya. Saya copy ke kanan, oke, tiba-tiba nggak ada nih. Padahal misalnya saya mau bikin ini jadi tanggal 20 deh, 20. Saya akan buat di sini di bawah ya, 20 Juli, produk 1, saya sengaja bikin nih, produk 1 sebanyak 45 misalnya. Tapi nggak keluar di sini. Kenapa? Coba kita lihat ya. Saya press F2 dan semuanya berantakan, teman-teman. Jadi yang tadinya sum range itu adalah quantity, karena kita geser, dia pindah ke depan. Jadi order date. Oke? Dan semuanya berpindah ke kanan. Jadi nggak dikunci dengan dollar sign. Oke? Dulu saya ngerasa wah ini kacau nih, nggak bisa nih kalau kayak gini, masa harus dibikin rumus setiap sel gitu ya? Kan kita mau bikin satu aja nih, kita kasih dollar sign, kita copy ke kanan, copy ke bawah gitu ya. Jadi banyak yang nggak suka sama bikin tabel seperti ini karena itu, karena begitu di copy ke kanan ke bawah, rumusnya jadi berantakan. Jadi seolah-olah kita nggak bisa bikin absolute cell reference, oke? Tapi setelah itu saya mengerti ya, ternyata ada triknya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru belajar banget nih atau udah pernah pakai table, udah pernah bikin rumus yang kayak gitu dan tiba-tiba nggak bisa diabsolutin, teman-teman lihat trik ini ya. Jadi caranya gini teman-teman. Di sini di table quantity ya, kita ulang lagi dari awal ya. Ini table quantity yang ini, saya akan ubah cara menulisnya, saya akan delete. Yang akan saya lakukan, saya akan highlight ini, kemudian saya akan geser ke kanan sampai dia ada bentuknya seperti ini ya. Table 1 dari name product ke quantity. Yang saya mau ini quantity ya. Jadi triknya adalah kita delete yang name product dan saya akan menulis quantity sama. Jadi saya akan menulis quantity ke quantity. Jadi walaupun nanti kita geser, dia akan tetap bacanya quantity. Oke. Oke, ini aha moment buat teman-teman kalau yang belum tahu ya. Oke. Kemudian yang kedua nih, saya akan hapus nih yang name product. Tadi kita highlight kayak gini ya name product ya. Tapi akan watch this ya. Saya akan nge-highlight ini dan drag ke kanan supaya dia jadi name product ke quantity. Tapi yang saya mau adalah name product ke name product. Oke. Jadi saya akan delete quantity-nya dan saya akan mengganti dengan nama. Lihat teman-teman ya. Udah ada namanya di sini karena dia adalah bagian dari table. Kita tinggal press tab. Jadi di sini saya mau cari nama produk ke nama produk. Jadi walaupun saya geser ke kanan, tetap bacanya nama produk. Oke. Dan yang ketiga, lagi-lagi saya akan lakukan yang sama. Saya delete. Saya akan highlight order date dan geser ke kanan. Oke. Tapi di sini di nama produk ya, saya akan delete dan saya akan copy yang sama yaitu order date. Enter.
Oke, saya dapat 25 ya. Tadi kalau kita geser ke kanan, saya nggak dapat nih angka 45. Coba kalau kita geser ke kanan sekarang, saya akan dapat angka 45. Teman-teman. Oke, ini adalah teknik yang luar biasa ya untuk melakukan absolute cell reference seolah-olah di dalam tabel. Oke, jadi sekarang saya bisa banget nih teman-teman, saya copy ke kanan, oke, dan saya copy ke bawah, dan semua angka yang saya tulis keluar di sini. Oke, semua angka yang saya tulis keluar di sini. Oke, gitu ya. Jadi misalnya saya buat baru nih, misalnya saya bikin produk 4 ya. Produk 4 tanggal 21 Juli ya, saya buat ini jadi 21 Juli. Produknya drop down list produk 4 misalnya 25 piece gitu ya. Dan sekarang dia akan muncul 25 di sini. Oke, gitu ya. Jadi keren banget nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget bikin tabel karena tabel sangat powerful ya. Jadi bisa auto expanding. Kalau teman-teman scroll dia menjadi judul ya. Teman-teman bisa bikin slicer dengan table. Bisa bikin slicer untuk misalnya nama produk. Ya teman-teman bisa ngefilter produk 1, produk 2, produk 3, produk 1, 2 dan 3. Oke, keren banget kan? Jadi dengan begitu teman-teman bisa pakai table, oke. Dan don't worry kalau teman-teman mau menggunakan semacam absolute cell reference karena teman-teman bisa menggunakan trik ini, oke. Sekarang saya mau lanjut lagi lebih dalam nih, oke. Saya mau lanjut lagi trik yang lebih dalam mengenai sum ifs ini ya. Di sini saya punya datanya nih, oke. Kalau ada order masuk di tanggal 19, delivery-nya itu 1 hari setelahnya. Kalau dia produk 1, kalau dia produk 3, delivery-nya 2 hari setelahnya. Jadi bos kita bilang nih, oh bikinin dong visual di sini lagi nih ya. Jadi kalau 25 di sini, ordernya kan tanggal 29 ya. Dan di sini processing day-nya itu 1 hari, berarti delivery-nya akan di sini. Oke, saya mau di sini muncul 25 seperti ini. Saya mau 45 ini juga muncul di sini karena 1 hari. Tapi saya mau 20 ini munculnya di sini karena dia 2 hari. Oke. Nah, gimana caranya buat bikin kayak gitu dengan rumus menggunakan table? Oke. Oke, gini caranya. Dan saya agak males ya. Sekarang saya akan cuma copy semuanya teman-teman. Karena saya nggak mau bikin dari awal ya. Saya Ctrl C, saya double klik, Ctrl V, dan saya tinggal drag aja nih, drag ke bawah, drag ke sini. Oke. Saya akan mendapatkan rumus yang sama seperti di atas ya. Oke. Rumus yang sama seperti di atas. Tapi sekarang saya mau seolah-olah menggunakan offset nih, seolah-olah ya. Tapi kita nggak menggunakan offset. Seolah-olah menggunakan offset. Saya mau nih di sini rumus ini, oke. Kalau dia 1 hari, oke. Saya mau baca ya. Saya mau baca nih. Cariin dong produk 1, iya. Oke. Tapi di sini saya mau tunjukin 1 hari sebelum tanggal di sini, betul nggak? Karena kalau kita mau nunjukin delivery tanggal 19 untuk produk 1, berarti order date-nya harus ada di tanggal 18. Betul ya? Logiknya seperti itu ya. Jadi yang saya lakukan di bagian akhir nih, G10 itu tempat kita konversi 19 Juli. Di sini saya akan mengurangi dengan datanya 1, 3, 2 gitu ya. Dan ini kita buat absolut untuk kunci kolom ya teman-teman ya. Effort 3 kali. Oke. Oke, mungkin teman-teman belum kebayang, tapi yang terjadi sekarang adalah, lihat ya, dia akan mundur 25, 45 mundur ke sini. Karena yang terjadi, saya nge-sum if nih, cariin dong produk 1, sama cariin 21 Juli, saya kurangi dengan 1, karena kita perlu 1 hari untuk memproses. Oke, jadi bedanya rumus di atas dan di bawah apa? Ini, mengurangi jumlah hari yang digunakan untuk memproses. Dan ini dinamis ya, karena dia akan membaca data di tabel di atas, oke. Saya copy ke bawah, sorry sebentar ya, saya copy ke bawah. Kayak gini ya. Lihat ya. Jadi di rumus ini dia akan membaca C5 which is 2. Karena kan setiap produk mempunyai proses yang berbeda gitu ya. Jadi dari 20 geser 2 hari, oke. Ini 25 ya. Dia perlu 4 hari, ya 25 geser 4 hari. Yes. We can do it. Sebenarnya sangat simpel ya, teman-teman ya. Cuma dikurangi dengan table bantuan. Cuma ya itu logiknya perlu dikuasai. Oke, jadi di part ini yang mau saya bilang adalah
fitur table is powerful. Oke, saya sebenarnya suka banget table. Tapi saya sempat di suatu saat tuh ngerasa bahwa ini table ya rumusnya tuh repot banget karena nggak bisa absolute cell reference. Kayak kita F4, F4, F4 gitu ya. Dan ternyata triknya itu seperti yang tadi, tinggal kita highlight dan kita ganti namanya dan kita selesai. Oke, dan bisa banget dikombinasiin ya rumus sum if, oke, untuk menghitung seperti ini, untuk menghitung delivery yang berbeda-beda. Oke, hopefully jadi aha moment ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi kalau memang ada aha moment boleh banget dipakai story di IG, nanti tag saya tag balik. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Nih banyak yang tanya nih. Siap nyimak tabel, betul. Tabel agak repot, betul ya. Karena dulu pun saya ngerasain gitu ya, Mas Zulfikar ya. Jadi tapi sekarang kalau Mas udah mengerti nih bahwa kita bisa banget nge-absolute cell reference di situ ya dengan cara yang tadi ya. Itu bisa banget dan powerful, boleh dicobain, oke? Bingung Om, bingungnya yang mana nih? Coba di chat lagi ya. Zoom dan diulang Om, Zoom. Ulang yang mana nih? Ulang yang itu ya, yang absolut ya, betul nggak? Kalau iya saya ulang nih, betul yang absolut? Mas Ubay sama Kak Nat nih, betul ya? Belum dijawab nih. Saya ulang ya. Jadi ini saya hapus semua, oke, delete. Kita menggunakan sum if, oke. Kalau ini bukan, kalau bahkan saya kasih contoh yang lebih keren lagi. Ini akan saya ganti teman-teman. Saya ganti tabelnya menjadi range biasa. Oke, saya klik kanan, convert to range. Oke, do you want to convert the table to number range? Yes. Oke, jadi walaupun ini bukan table lagi, tapi formatnya tetap sama ya. Ini bukan tabel ya teman-teman ya, bukan tabel ya. Kalau saya mau menggunakan sum ifs, oke, saya menggunakan sum ifs, oke, sum ifs kayak gini. Range number-nya itu seperti ini. Saya akan highlight sampai sini. Oke, kita F4 satu kali. Oke, kemudian kita kriteria range-nya mana? Ini produk. Oke, kita F4 satu kali. Oke, gitu ya. Benar ya teman-teman, udah mulainya F4. Oke, kriteria range yang pertama apa? Nih produk 1. Oke, tapi kita mau kunci kolom. Jadi F4 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kemudian range yang kedua. Oke, cariin dong tanggalnya. Oke, kemudian kita F4 karena kita mau mengunci. Kemudian kita pilih tanggalnya dan kita gunakan F4 2 kali untuk lock barisnya. Oke, begitu ya. Kita enter, kita dapat 25. Saya ke kanan, saya dapat 45. Oke, betul ya. Mungkin teman-teman familiar dengan rumus ini. Yang ada angka dan ada huruf ya. Ini yang kita sebut sebagai cell reference. The problem is kalau saya punya data baru di sini, saya tulis 29 Juli. Oke, dan ada produk satu gitu ya, produk satu dan ada 25. Oke, 29 Juli itu di sini, produk satu saya tulis 25. Oke, kalau saya copy rumus yang tadi kita buat ya, kita highlight segini, dia nggak ngebaca ya teman-teman, nggak ngebaca. Kenapa? Karena waktu kita menggunakan sel referensi, kita cuma terpaku pada di sini. Oke, ini salah satu kelemahan menggunakan range. Rumus yang nggak dinamis, datanya nggak akan dinamis. Oke, di note ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita menggunakan table? Oke, di sini saya akan menggunakan data yang sama. Saya ganti convert menjadi table dengan Ctrl T. Oke, klik OK. Oke, dan sekarang rumus ini masih bisa. Teman-teman by the way bisa menggunakan rumus ini bahkan dengan table. Tapi ditulis dengan angkanya gitu ya. Karena kalau di highlight dia akan menjadi seperti tadi, structured reference. Sekarang saya akan gunakan structured reference, teman-teman. Oke, jadi saya akan bikin rumus di sini, ya. Saya zoom ya, tadi minta di zoom ya. Oke, saya zoom di sini. Di sini saya akan menggunakan structured reference. Rumusnya sama, sum ifs. Oke, sum range. Sum range-nya mana? Saya akan highlight seperti ini. Oke, saya highlight semua table quantity. Tapi karena kita mau menggunakan trik supaya dia menjadi absolute, saya harus highlight 2. Cuma kan di kanannya kan nggak ada ya teman-teman ya. Yang ini kan di paling kanan ya. Jadi kita nggak bisa nge-highlight ke kanan. Jadi saya bisa nge-highlight ke kiri. Oke, meng-highlight ke kiri. Tapi yang pertama kita ganti menjadi quantity Q. Udah ada contohnya, tinggal press tab. Oke, ini adalah sum range-nya. Oke, kriteria range-nya gimana? Oh, cariin dong di produk. Oke, saya klik produk. Tapi saya mau highlight teman-teman. Saya mau klik dan geser ke kanan supaya kita meng-highlight 2 kolom.
Oke, tapi di sini kita mau ganti kuantitinya dengan nama yang sama, yaitu nama produk. Udah ada biru-biru, tinggal press tab. Oke, kemudian kita balik lagi ke belakang. Kita pilih sekarang di mana kriterianya. Kriterianya di sini ya. Dan ini di luar table, berarti ini adalah cell reference. Ini sel referensi ya. Jadi kita bisa menggunakan F4 nih ya. Ada F3 nih, F4 3 kali. Karena kita mau mengunci kolomnya. Oke, kemudian titik koma, kita bahas yang range yang kedua. Di sini ya, kita klik dan drag. Klik dan drag. Oke, tapi di sini saya nggak mau nama produk. Saya maunya adalah order date. Saya akan tulis order, baru tulis OR, udah ada suggestion-nya, kita tinggal tab. Oke, kemudian kita pilih kriteria keduanya apa nih? Kriteria keduanya adalah tanggal, tapi kita mau kunci baris. Berarti kita F4 2 kali, 1 2. Oke, kurung tutup, enter. Dapat 25 ya. Dapat kalau saya copy ke sini juga dapat 45. Kalau saya copy ke kanan sampai ke sini dan copy ke bawah. Oke. Nah, saya mau coba tes ya. Bener nggak kalau kita ada data baru dia bisa capture? Misalnya saya di sini. Saya mau nambahin angka di sini, produk 5, 19 Juli. Oke, dengan table, teman-teman bisa klik langsung di bawahnya. Saya akan tulis 19 Juli, kayak gini. Dan saya press tab buat pindah ke kanan. Teman-teman perhatiin titik di sini nih. Ya, gambar titik di sini. Oke, tab, dia akan pindah. Dia akan pindah ya. Jadi table itu auto expanding. Oke, saya akan pilih produk 5 dan saya akan tulis berapa? 15. Begitu saya enter, teman-teman lihat di sini ya. Lihat di sini ya, saya enter ya. Dia akan menjadi 15. That's the difference, teman-teman. Itu perbedaannya menggunakan range biasa, oke, dengan menggunakan table. Karena table itu auto expanding. Oke, table itu auto expanding. Dan kalau kita menggunakan rumus structured reference kayak gini, setiap ada data baru, rumus teman-teman akan selalu terupdate.